Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji one way ANOVA. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu siapkan datanya di MS Excel. Copy data dari Excel tanpa nama variabel, hanya data. Kemudian paste ke SPSS. Langkah kedua, pada lembar kerja variabel view, isi kolom nama dengan nama variabel Y. Misalnya, pengaruh pola asuh dan faktor pembedanya variabel X, misalnya kelas. Nah, pada kolom value, untuk baris kelas, klik tanda sehingga muncul tampilan garis bawah. Nah, isi kolom value dengan kode kelas dan label dengan nama kelas. Misalnya, kode 1 untuk kelas eksperimen 1 sama dengan pola asuh otoriter. 2 untuk kelas eksperimen 2 sama dengan pola asuh demokratis. Dan 3 untuk kelas kontrol sama dengan pola asuh permisif. Nah, selanjutnya uji asumsi normalita data dengan cara mengklik analis, deskriptif statistik, lalu explore. Sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, kemudian masukkan variabel pengaruh pola asuh ke dalam dependent list. Lalu klik menu plots. Pada menu plots, centang histogram dan normality plots with text. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, kemudian lihat output analisis bagian test of normality. Nah, perhatikan nilai signifikan pada uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, data dikatakan mengikuti distribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dikatakan tidak mengikuti distribusi normal, sehingga analisis dengan menggunakan ANOVA tidak dapat dilanjutkan. Dalam kasus ini, nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 dan uji Shapiro-Wilk sebesar 0,353, lebih besar dari 0,05, sehingga data dikatakan telah memenuhi asumsi distribusi normal. Kemudian, uji asumsi homogenitas dan pengujian ANOVA. Pengujian asumsi homogenitas varians kelompok sampel dan pengujian ANOVA dapat dilakukan serentak dengan menggunakan SPSS. Nah, langkah-langkahnya yaitu klik menu analis, selanjutnya klik menu options sehingga muncul tampilan seperti gambar di bawah. Centang homogeneity of variance test untuk pengujian homogenitas, lalu klik continue, kemudian klik OK. Perhatikan kembali tampilan output pada tabel class of homogeneity of variance. Dari gambar di atas diketahui nilai signifikan uji Levin adalah 0,024 kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa varians antar kelompok sampel tidak homogen. Lihat tabel ANOVA. Dari hasil analisis di atas diketahui bahwa nilai signifikan sama dengan 0,001 kurang dari 0,05, yang berarti bahwa minimal dari satu jenis pola asuh yang berbeda dari pola asuh lainnya tidak homogen. Dengan ditelaknya H0, pengujian ANOVA akan dilanjutkan dengan analisis post hoc. Nah, pertama, klik menu analis, lalu compare means, lalu one way ANOVA. Kemudian isi dependent list dengan variabel pengaruh pola asuh dan variabel kelas di kolom faktor, seperti pada langkah kelima dan sebelumnya. Lalu klik menu post hoc sehingga akan muncul tampilan seperti centang pilihan uji statistik pada pilihan equivalence not assumed yang mana saja boleh. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Perhatikan output analis akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada kasus ini, rata-rata kelas atau jenis eksperimen 1, pola asuh otoriter, kelas jenis eksperimen 2, pola asuh demokratis adalah sama. Kedua kelas tersebut saling memiliki nilai signifikan sama dengan 0,001 kurang dari 0,05 berdasarkan uji Tamahen. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan numerik siswa antara kedua kelas tersebut. Sementara untuk rata-rata kelas jenis eksperimen 1 pola asuh otoriter dan kelas pola asuh permisif memiliki nilai signifikan sama dengan 0,001 kurang dari 0,05.
sehingga dapat dikatakan terdapat ada perbedaan rata-rata pola asuh orang tua antara kedua jenis tersebut, di mana berdasarkan nilai min difference-nya diketahui bahwa rata-rata pola asuh orang tua di kelas eksperimen 1 pola asuh otoriter lebih baik 5,51282 satuan dibanding rata-rata pola asuh orang tua di kelas kontrol pola asuh permisif. Kemudian untuk kelas jenis eksperimen 2 pola asuh demokratis dan kelas kontrol pola asuh permisif memiliki nilai signifikan 0,001 kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan terdapat ada perbedaan rata-rata pola asuh orang tua antara kedua jenis tersebut, di mana berdasarkan min difference-nya diketahui bahwa rata-rata pola asuh orang tua di kelas eksperimen 2 pola asuh demokratis lebih baik 8,94872 satuan dibanding rata-rata pola asuh orang tua di kelas kontrol pola asuh permisif. Di sini saya akan melakukan uji QA ANOVA. Pertama, copy data di MS Excel, kemudian paste di SPSS. Lalu masuk ke variable view. Pada bagian name, baris 1 ubah menjadi nilai, lalu baris 2 ubah menjadi moderator, dan baris 3 ubah menjadi kelas. Kemudian di bagian label baris 1 ubah menjadi hasil belajar, dan baris 2 ubah menjadi gaya kognitif, dan baris 3 ubah menjadi model pembelajaran. Bagian non pada baris kedua maksudnya di value, tulis kode 1 pada bagian value, dan di bagian label tulis file independent. Lalu add, dan tulis lagi value kode 2, lalu labelnya file dependent, kemudian add, lalu oke, dan di value non bagian baris 3 terus value kode 1, lalu label kooperatif Jigsaw. Kemudian add, lalu value kode 2, label konvensional, lalu add, kemudian oke, kemudian di kolom miser baris 1 pilih scale, baris 2 pilih nominal, dan baris 3 juga nominal. Kemudian kembali data view sehingga tampilannya seperti berikut. Lalu lakukan uji normalitas data, klik analis, deskriptif statistik, explore. Pada kotak explore, masukkan hasil belajar ke bagian dependent list, kemudian klik plots, pilih non, histogram, normality, plots with test, dan continue, lalu oke, sehingga akan muncul tampilan output sebagai berikut. Klik test of normality,
Dalam kasus ini, data telah memenuhi asumsi normal berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, di mana nilai signifikansinya 0,054 lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan uji Shapiro-Wilk, di mana nilai signifikansinya 0,065 lebih besar dari 0,05. Kembali ke data view. Lakukan uji homogenitas dan pengujian ANOVA. Klik analis general linear model univariat. Masukkan hasil belajar ke dependent variable. Lalu gaya kognitif dan model pembelajaran ke fixed factor. Lalu klik plots. Masukkan moderator ke horizontal axis dan kelas ke separate lines, kemudian add, kemudian continue. Kemudian klik options, pilih estimate of effect size dan homogeneity test, lalu continue. Kemudian klik means, masukkan moderator ke DisplayMan4, begitu juga kelas ke DisplayMan4 dan moderator kelas ke DisplayMan4, kemudian continue. Lalu oke. Sehingga akan muncul output seperti berikut. Lalu klik left and test of equality of error variance untuk melihat hasil homogenitasnya. Di bagian based on mean, nilai signifikansinya 0,540, yang berarti asumsi homogenitas varian error kedua kelompok sampel telah terpenuhi karena signifikansinya lebih dari 0,05. Lalu klik test of between subject effects untuk melihat pengujian Chue ANOVA. Pada baris corrected model, nilai signifikansinya 0,006 kurang dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pi antar variabel independen atau variabel bebas secara serentak. Kemudian pada baris moderator, nilai signifikansinya 0,001 kurang dari 0,05, sehingga minimal terdapat satu perbedaan rata-rata hasil belajar pi ditinjau dari gaya kognitif pada peserta didik kelas kelas 11 IPA dan 12 KUA. Kemudian pada bagian kelas, nilai signifikansinya 0,446, yang berarti tolak terimaan 0,
karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar baik ditinjau dari model kooperatif tipe jigsaw dan model pembelajaran langsung pada peserta didik. Kemudian pada baris modulator kelas, nilai signifikansinya 0,153 lebih besar dari 0,05, yang berarti dari maha 0, sehingga tidak ada satu perbedaan rata-rata hasil belajar baik antara interaksi model kooperatif tipe jigsaw dan model pembelajaran langsung tinjau dari gaya kognitif pada peserta didik. Dalam kasus ini hanya berfokus pada hasil CW-ANOVA tanpa memerlukan uji post hoc tambahan karena hanya ada dua variabel nilai. Itulah hasil pengujian CW-ANOVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.